Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Sakila dengan NIM 642110045 dari kelas 642C03. Saya akan mempresentasikan tidak terrealisasikannya pendidikan yang berkualitas karena masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Dan saya akan membahas penyebab tidak terrealisasikannya pendidikan yang berkualitas karena masa pandemi. Pengertian mengapa tidak terrealisasikannya pendidikan yang berkualitas. Seperti yang kita semua ketahui, sejak masuknya COVID-19 ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, kita semua mengalami dampak yang diakibatkan virus tersebut, baik dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang para pekerja. Bidang para pekerja di mana para pekerja banyak yang terkena PHK, dari bidang pendidikan pun ikut merasakan dampak dari pandemi tersebut, di mana semua sekolah diliburkan pada saat pertama kali munculnya kasus COVID-19 atau COVID-19 hingga diberlakukannya pembelajaran online secara daring. Bisa dilihat gambar di samping, kita melakukan pembelajaran online secara daring itu menggunakan via Zoom atau via Google Meet. Karena hal tersebutlah kita mengalami berkurangnya pendidikan yang berkualitas. Berikutnya saya akan membahas penyebab tidak terrealisasikannya pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Penyebabnya adalah devis yang kurang memadai. Seperti yang kita semua ketahui, untuk melaksanakan pembelajaran secara online, kita membutuhkan media belajar berupa smartphone atau handphone. Namun pada kenyataannya hingga saat ini tidak semua murid maupun tenaga pengajar memiliki devis yang memadai untuk melakukan kegiatan tersebut. Bahkan ada yang tidak mempunyai devis sama sekali untuk melangsungkan kegiatan daring atau pembelajaran daring. Alhasil, tidak sedikit yang harus pergi ke sekolah atau warnet demi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online dengan menggunakan komputer. Dan menurut saya itu sangat kurang efektif ya, karena kita harus menghabiskan waktu untuk melakukan perjalanan menuju ke sekolah atau warnet dan perjalanan pulang ke rumah. Penyebab selanjutnya ada jaringan internet yang tidak merata. Masih berkaitan dengan poin pertama tadi, di mana jaringan internet merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Pemerintah kita sudah melakukan langkah yang cukup bagus, di mana pada awalnya kita melakukan daring, mereka memberikan kita paket internet secara gratis, baik kepada murid, mahasiswa, hingga tenaga pengajar untuk melakukan kegiatan daring tersebut. Sayangnya, di Indonesia ini jaringan internet masih belum tersebar secara merata, di mana untuk desa-desa terpencil, desa pelosok, yang susah mendapatkan sinyal yang mengakibatkan beberapa murid dan tenaga pengajar sulit untuk melakukan kegiatan daring. Selanjutnya, penyebab yang terakhir adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi. Poin terakhir yaitu kurangnya pemahaman tentang teknologi atau biasa disebut dengan gaptek. Di Indonesia, perkembangan teknologi sudah maju sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online. Tapi apakah masyarakat kita bisa mengimbangi perkembangan teknologi tersebut? Jawabannya tidak semua. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih belum bisa mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Faktanya banyak tenaga pengajar yang sudah terbilang lanjut usia tidak paham caranya melakukan kegiatan pembelajaran daring via online atau via Google Meet. Dan dengan dilakukannya pembelajaran daring ini tidak sedikit dampak negatif yang bisa dihasilkan, seperti terdapat kasus tenaga pengajar bunuh diri karena stres dengan tugas, murid yang melakukan bunuh diri karena stres dengan tugas, bahkan terdapat kasus pencurian smartphone atau handphone yang dilakukan hanya untuk memberikan anaknya demi bisa mengikuti pembelajaran online secara daring. Karena itulah dampak negatifnya terlalu banyak. Maka saran saya, cepatlah kita melakukan pembelajaran secara langsung, tidak dengan Google Meet atau tidak pembelajaran secara online. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.